Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami anak-anak-Mu diberi kesempatan bersama-sama untuk belajar firman-Mu. Kami bersyukur untuk itu, bersyukur untuk Alkitab yang melewati perjalanan berabad-abad, tersimpan dan terbukukan, dan kami adalah generasi yang menikmati completely hasil dari proses peredaksiannya yang panjang itu. Kami tahu Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah, yang diembusi nafas Roh Kudus, di mana Tuhan berbicara kepada kami. Mampukanlah kami, ya Bapa, untuk memahaminya, sekalipun hati dan pengertian kami sangat terbatas. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan mampukan kami untuk berbagi insight, supaya kami bisa melihat kehidupan ini dengan kacamata yang Engkau kehendaki. Terima kasih untuk kebersamaan kami, sekalipun dari jarak yang berjauhan. Terima kasih untuk sarana teknologi yang mempersatukan kami ini. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang malam ini tidak bisa bergabung. Mungkin mereka bekerja, mungkin mereka sedang dalam perjalanan, mungkin mereka sedang kurang sehat. Tuhan sertai dan berkati mereka seperti Tuhan menyertai kami juga. Terima kasih kami boleh melihat Tante Swat dalam kondisi yang baik di Jakarta bisa bergabung kembali dengan kami. Terima kasih Tuhan memimpin perjalanan liburan Melvin dan Lisa, dan sekarang mereka telah tiba dan bergabung kembali dengan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada setiap kami pada hari ini. Dan kami serahkan Bible Study ini dalam pimpinan tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, Pendeta Ibu. Sama-sama, Tante. Ya, saya akan share screen saya dulu. Oke. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang topik life after death yang keempat. Pada ujung pertemuan yang lalu, pertemuan ketiga, saya mengutipkan sebagian dari Lukas 16, cerita tentang Lazarus dan orang kaya, pada ayat yang ke-29 sampai 31. Dalam ayat 31 tertulis kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Abraham memberi reaksi ini karena sebelumnya orang kaya yang sudah berada di dalam eternity itu berkata, jawab orang itu tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Jadi asumsinya adalah bahwa dibutuhkan ada orang yang sudah mengalami kematian, memberitahu apa yang terjadi afterlife,
Mengapa begitu? Kita tahu, saudara-saudara, karena life after death memang tidak bisa dilihat dan tidak bisa dibuktikan oleh orang yang hidup atau orang yang masih hidup. Jadi ini sebuah topik yang sukar difahami oleh orang yang hidup atau masih hidup. Jadi akhirnya banyak orang yang beranggapan ya kita sekedar percaya. Sekedar kita percaya bahwa memang ada life after death itu. Dan itu adalah seperti yang diajarkan oleh agama-agama tradisional. Itu warisan traditional beliefs. Nah, tapi kita tahu dari waktu ke waktu, kian banyak orang yang kehilangan kepercayaan yang sekedar tadi itu, sekedar percaya kepada warisan kepercayaan tradisional. Dunia kita makin bergerak, makin sekuler. Dunia kita makin bergerak, makin rasional, sehingga kepercayaan-kepercayaan kuno banyak ditinggalkan dan dianggap sebagai mitologi belaka. Banyak orang yang kehilangan kepercayaan itu. Itu sebabnya jumlah kaum ateis di Amerika misalnya makin lama makin banyak. Namun di tengah kian merosotnya kepercayaan tradisional tadi, muncullah fenomena near-death experiences yang kita sudah bicarakan Kamis lalu. Meskipun NDEs ini patut diberi perhatian yang sepantasnya, seperti yang kita lakukan Kamis lalu, dan ikut membawa angin segar bagi kepercayaan tradisional tentang life after death, tetapi sudah saya katakan dalam kesempatan minggu lalu, Kamis lalu, bahwa NDEs juga bukan landasan untuk kita percaya pada life after death. Memang itu sebuah pengalaman bagi yang percaya, ya, memberikan keyakinan, convincing. Ya. Tetapi secara subjektif orang yang mengalaminya, itu yang paling yakin karena dia mengalami sendiri, tetapi itu sekali lagi sebuah pengalaman subjektif. Bahkan di dunia ini ada yang kemudian menyelewengkannya, dan itu merupakan sebuah kebohongan. Jadi pro kontra, kontroversi tentang NDEs masih terus berlangsung sampai sekarang. Dalam kacamata kita pun, orang-orang Kristen, kita menerima NDEs itu sebagai sebuah fenomena yang pantas untuk didengarkan, tetapi pantas untuk terus dikembangkan penelitiannya dan analisisnya, supaya tidak menjadi sama dengan halusinasi saja. Kita menerima pengalaman itu, tetapi kita tidak bisa menjadikannya sebagai landasan untuk percaya kepada life after death. Kalau begitu, apa landasan kita percaya pada life after death? Apa yang menjadi foundation-nya? Kalau ternyata seperti yang saya katakan tadi, kepercayaan tradisional hanya seperti sebuah kepercayaan saja yang kemudian bisa dihembusi oleh angin perubahan, dan kemudian pengalaman NDEs juga tidak bisa menjadi sebuah landasan. Apa landasan kita lalu untuk percaya kepada life after death? Foundation-nya apa?
Nah, tentu saja, saudara, kalau kita mau mencari sebuah meyakini kebenaran itu, meyakini realita life after death, ya tentu saja kita harus sampai kepada sebuah keyakinan bahwa itu adalah the truth. Ya, landasannya adalah bahwa the truth, dan truth itu di mana-mana ya satu itu. Ya, truth ya apa adanya, ya memang sebuah kebenaran. Jadi life after death tidak bisa hanya dianggap sebagai sesuatu yang oh ya itu cuma kepercayaan, ya. Atau life after death dianggap sebagai sesuatu ya itu hiburan untuk orang-orang yang punya kepercayaan. Ya, tapi bagaimana sebenarnya itu, dan apa itu sebenarnya life after death? Itu cuma tinggal sebuah misteri yang terserah orang. Ada yang mau percaya boleh, ada yang nggak percaya yang nggak apa-apa, dan seterusnya. Itu yang terjadi sebenarnya. Ya, sampai sekarang ini orang tidak bisa melihat bahwa life after death itu memang sebuah kebenaran. Inilah yang akan kita bicarakan secara pelan-pelan, saudara-saudara. Saya mau bicara dulu dari sisi yang disebut sebagai worldview. Apa itu worldview? A worldview is a collection of beliefs and ideas about the central issues of life. Jadi worldview itu sebuah kumpulan dari beliefs, kepercayaan-kepercayaan, dan pemikiran-pemikiran, ide-ide tentang hal-hal yang paling sentral di dalam kehidupan ini. Itu adalah worldview. Namanya, menurut Chatmeister, itulah definisi dari worldview. Di dunia ini, manusia untuk memandang sesuatu tentang hidup, dia perlu worldview. Worldview itu mirip seperti teropong, ya, seperti kekernya. Dengan teropong itulah hidup ini dilihat. Itu worldview yang kita pakai, itu menentukan yang kita lihat bagaimana bentuknya, karena ditentukan oleh teropong itu. Ya, itu worldview. Nah, menurut Chatmeister, ada 3 kategori, 3 macam dari worldview di seluruh dunia ini. Banyak sekali, tetapi bisa diringkas menjadi 3 kategori, 3 kategori worldview. Kategori yang pertama itu adalah ateisme. Ateisme itu sebuah teropong, sebuah cara melihat hidup ini. Ateisme melihat hidup ini sebagai materi. Kita sudah membicarakan ini, dan kenapa saya membicarakan di depan dulu, supaya saat ini ketika kita bicara, ini tidak hal yang baru buat kita semua. Ya. Jadi ateisme itu sebuah worldview yang melihat semuanya adalah materi. Manusia juga, hanya manusia ini kumpulan materi yang canggih, ya. Materi yang merupakan persenyawaan dari berbagai macam materi-materi yang kompleks sekali, ya, sampai menjadi super pinter dan menjadilah manusia. Tetapi kalau materi ini yang namanya manusia ini rusak dan akhirnya binasa, mati, maka ya dia habis.
decay, hancur, rusak, kembali kepada nothingness, ketiadaan. Itu kacamata ateisme. Jadi world view-nya ateisme, kalau ditanya bagaimana ateisme melihat life after death, jawaban ateisme pada akhirnya adalah there is no life after death. Orang-orang ateis tidak mempercayai ada kehidupan sesudah kematian karena bagi mereka hidup ini cuma materi. Tidak ada jiwa, tidak ada jiwa yang kekal, tidak ada immortality, tidak ada eternity. Nggak usah bicara semua itu. Karena semua akan kembali kepada nothingness. Itu adalah worldview ateisme. Dan itu harus diakui banyak orang yang memakai teropong ini. Terutama juga orang-orang pandai, ya, scientist yang mempercayai bahwa memang semuanya itu cuma materi. Kenapa disebut ateism? Karena T itu dari kata theos, Tuhan, dia tidak mempercayai ada sosok Tuhan. Tuhan yang menciptakan dunia atau kehidupan ini. Enggak ada itu. Ateisme. Nah, yang kedua adalah worldview yang namanya pantheism. Kata pan itu artinya semua, all. Pantheism itu mempercayai ada Tuhan, dalam tanda petik. Ya. Tetapi yang disebut Tuhan itu bagi pantheism adalah prinsip. Ya. Sebuah prinsip yang ada di semua. Jadi prinsip itu ada di dalam diri semua benda-benda di dunia, segala materi di dunia, segala binatang, animals di dunia, segala makhluk di dunia, termasuk di dalam diri manusia. Jadi dalam semuanya ada unsur Tuhan itu. Jadi Tuhan itu meresapi segala sesuatu, pan, segalanya atau semuanya. Makanya disebut pantheism. Nah, pantheisme ini melihat, atau kalau mau dibilang mempercayai Tuhan, ya seperti itu. Tuhan itu adalah suatu unsur, sebuah prinsipal yang ada di dalam segala sesuatu, dan itu ada di dalam diri manusia sendiri. Nah, pantheism pada akhirnya kalau didalami mengajarkan bahwa sebenarnya di dalam diri manusia itu ada Tuhan. Dan kalau manusia melakukan meditate, bermeditasi begitu rupa, menyatukan diri dengan Tuhan di dalam dirinya, maka dia sampai kepada kesadaran bahwa sebenarnya ya Tuhan itu adalah dia sendiri. Itu. Ya, itulah sebenarnya pantheism. Nah, kalau pantheism ini ditanya mengenai life after death, kurang lebih pantheisme juga akan menjawab, ya sesudah kematian, maka kalau mati, maka badannya mati, maka unsur Tuhan tadi kembali ke universe. Menyatu dengan universe lagi. Dan kematian itu harus berlangsung supaya nanti muncul kehidupan lagi yang baru. Jadi Iya, mesti dibaca. Iya, ternyata gue udah tahu mau ngapain.
Panteisme ini, saudara-saudara, Panteisme ini melihat hidup itu sebagai sebuah cycle. Ya. Jadi mati itu ada supaya nanti ada muncul hidup lagi. Mati itu ada supaya hidup muncul lagi. Nanti yang mati akan kembali hidup dalam wujud yang berbeda. Itu pengertian yang disebut sebagai recycle, ya. Atau mungkin nanti kita akan melihat pengertian reinkarnasi. Ya, jadi kita akan melihat bahwa di dalam panteisme pada akhirnya melihat ya kematian itu sama dengan kembali kepada universe. Ya, tidak ada lagi, dan yang ada adalah nanti muncul kehidupan baru. Universe itu akan muncul dalam wujud yang berbeda lagi. Nah, itulah yang kemudian melahirkan pengertian yang kita sering sebut sebagai reinkarnasi. Nanti kita akan bicarakan secara lebih khusus tentang hal ini di kesempatan session yang lain. Ya. Tapi secara umum saya ingin mengatakan pandangan panteisme itu pandangan yang seperti itu. Jadi kalau dia ditanya bagaimana life after death lebih banyak berbentuk cycling. Dan itulah kemudian menjadi recycle yang disebut sebagai reinkarnasi. Jadi itu pengertian panteisme. Nah yang berikut, yang ketiga, worldview yang kita sebut sebagai teisme. Nah, teisme adalah worldview yang percaya bahwa ada Tuhan di samping manusia, di samping alam semesta, universe, ada the creator yang merupakan sosok pribadi yang tersendiri, terpisah. Ya, sekalipun dia memang menciptakan dunia, dia hadir di dunia, dia menciptakan manusia, dia bisa bersekutu dengan manusia, tetapi tinggal di hati manusia juga, tetapi dia tetap berbeda. Tuhan is Tuhan. Ya. Keyakinan tentang Tuhan sebagai sosok tersendiri ini adalah yang disebut worldview yang dipakai oleh teisme. Nah, kalau ditanya life after death untuk teisme, apakah jawabnya? Secara umum kita bisa katakan, ya, teisme mengatakan ada. Life after death itu ada. Dan ada moralitas, ada benar dan ada yang salah, dan moralitas itu akan terus diperhitungkan. Sehingga di dalam life after death ada surga dan ada neraka. Ya, itu adalah jawaban dari teisme secara umum. Ya. Tentu ini semua kita melihat worldview dalam konteks pertanyaan tentang life after death. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita memikirkan 3 kategori worldview ini, maka yang jelas kita tahu bahwa ateisme bukan jawaban, tidak bisa menjadi landasan, karena ateisme tidak percaya pada life after death. Panteisme sama, juga tidak bisa menjadi sebuah alternatif untuk itu. Karena apa? Karena panteisme juga tidak melihat ada life after death yang berdasarkan sebuah prinsip moral juga. Bagi panteisme sebetulnya
moral itu ilusi saja. Baik, buruk, itu sebenarnya menyatu karena prinsip dari Tuhan itu menurut panteisme itu ada di mana-mana. Gitu. Ya. Jadi oke. Jadi itu berarti tinggal satu. Ya. Kalau kita mau memakai landasannya adalah teisme. Ya. Worldview yang mendukung sebuah kebenaran tentang adanya life after death harus kita cari pada worldview yang ketiga, yaitu teisme. Jadi ateisme kita coret, panteisme kita coret. Sorry sebentar ya, ini screen saya ada masalah. Nah, berarti kita harus melandasinya pada teisme. Dari sekian banyak teisme di dunia ini, kita harus memilih yang berlandaskan pernyataan dari atas, sebuah divine revelation. Karena apa? Karena dunia life after death itu di luar dunia kita. Dunia pengertian kita, dunia materi, dunia yang kita hidupi sekarang ini tidak bisa menjawab. Karena ini sebuah dunia lain. Nah, oleh karena itu, kita harus menerima revelation dari dunia lain yang memberitahu kita. Itulah sebabnya kita membutuhkan wahyu. Kita membutuhkan revelation. Dan kalau kita memilih teisme, agama apa, maka kita harus memilih agama yang berlandaskan revelation. Dan di dunia ini ada 3, yaitu Yudaisme, Christianity, dan Islam. Itu adalah 3 agama wahyu. Agama yang berlandaskan kepada divine revelation. Berarti Allah itu atau Tuhan itu harus memberitahu kita dari sana, dari atas, dari dunia lain itu dia memberitahu kita. Itu asumsi dasarnya kan? Kita tidak mungkin membangun pengertian tentang life after death berdasarkan dunia kita sekarang ini. Membangun sistem filsafat misalnya. Katakanlah misalnya Konghucu. Ya, Konghucu itu sebuah filsafat. Dia banyak mengajarkan wisdom tentang kehidupan. Di Indonesia Konghucu sudah disebut agama. Ya. Tetapi Konghucu tidak bicara tentang life after death. Karena dia tidak berlandaskan revelation. Dia itu sebuah sistem filsafat sebenarnya. Ya. Jadi kita hanya melihat bahwa ada 3 tadi yang berdasarkan revelation. Nah, pelan-pelan sekarang kita memang harus memilih. Ya. Dari 3 itu pun tetap harus dipilih, kan? Gitu. Nah, saya ingin menggambarkannya menurut gambaran piramid dari apologetik dalam Christianity yang dibangun seperti ini. Jadi pertama, kita harus melandaskan semuanya
kepada truth, kebenaran. Kita harus memang mencari landasan kebenaran bahwa memang ada life after death. Dan kebenaran itu, karena kita hidup di dunia, kita membutuhkan worldview untuk melihatnya. Kita membutuhkan kekernya. Kita membutuhkan teropongnya. Dan dari 3 worldview tadi, kita sudah saring, kita tidak bisa pakai ateism, kita tidak bisa pakai pantheism. Kita memang harus pakai theism. Agama atau worldview yang melihat bahwa ada Tuhan dan kemudian ada jiwa manusia yang bisa kekal dan ada sesuatu nanti yang continuing di kekekalan itu karena Tuhan itu kekal. Disitulah teisme bicara, hanya teisme yang bisa memberitahu kita, dan terutama teisme itu haruslah yang berlandaskan revelation, berlandaskan sebuah pemberitahuan dari dunia lain itu kepada kita, bukan rekayasa filsafat dari manusia, tapi sebuah revelation. Tetapi dari 3 agama revelation tadi, mereka meletakkan revelation-nya itu, kalau Yudaisme itu meletakkan revelation-nya itu pada sejarah dan kitab. Sejarah orang Yahudi dan kitab yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Lama. Itu revelation-nya buat agama Yahudi. Sedangkan agama Islam melihat revelation-nya pada kitab yang mereka sebut sebagai Quran. Jadi pada kitab, pada sejarah dan pada kitab, itulah Allah berfirman. Ya, Allah memberitahu dengan divine revelation. Tapi yang satu ini, Christianity, itu tidak hanya bicara tentang revelation dalam sejarah, revelation dalam rupa kitab, tetapi revelation dalam rupa Allah sendiri menjadi manusia. Itu yang namanya inkarnasi. Allah menjadi daging, masuk dalam dunia materi, memperkenalkan dirinya dalam wujud manusia seperti kita. Satu-satunya yang punya revelasi seperti itu adalah Christianity. Dan bahkan manusia Allah yang menjadi daging ini mengalami kematian. Dan sesudah mengalami kematian, dia bangkit dari kematian itu. Ini yang tidak ada pada yang lain. Ada resurrection. Allah yang menjadi manusia, yang memperkenalkan dirinya, yang mengatakan sesuatu berangkat dari dunia lain itu, yang memberitahu kita the truth, adalah Allah yang mengalami sendiri the truth about death. Dia masuk dalam kematian itu. Karena dia menggantikan kita, disalibkan, mati, turun ke dalam kerajaan maut itu. Tetapi kemudian dia bangkit kembali.
Di dalam kemenangan dan bangkit kembali itu dia menyampaikan good news, kabar baik kepada dunia ini tentang life after death. Ada gospel, ada Injilnya, ada kabar baiknya, good news, bahwa orang-orang atau manusia di dunia materi ini, kalau percaya kepada Yesus, maka ketika kematian datang, kematian itu tidak bisa memisahkan mereka dari kasih Yesus itu. Dan ada hidup yang kekal, ada eternity yang dijanjikan di situ. Dan itulah yang disebut sebagai gospel. Di level ini, di level 2, puncak dari piramid ini, disitulah Christianity berada. Christianity adalah sebuah pernyataan Allah, bukan hanya dalam bentuk sejarah, bukan hanya bentuknya sejarah sebuah bangsa seperti Yahudi, bukan pula bentuknya hanya sebuah kitab saja, tetapi bentuknya adalah manusia Allah. God in flesh, yang disebut sebagai Yesus Kristus, yang kemudian dengan penuh kewibawaan selalu berkata, "Aku adalah, I am." Dalam kitab Keluaran, ketika Musa itu bertanya, "Siapa Allah ini? Kalau aku ditanya bangsa Israel, aku harus jawab, kamu ini siapa?" Maka Tuhan itu menjawab, "Aku adalah aku. I am, the great I am." Karena dia mencakup begitu banyak identitas. Allah itu adalah sebagaimana yang kamu lihat bahwa dia berbuat apa di dunia ini. Itulah dia, the great I am. Dan Yesus ketika hadir di dunia, dia selalu berkata, I am. Dia adalah personifikasi langsung dari the great I am. Kalau mau dibilang itu revelation, dibilang itu wahyu dari atas itu bentuknya langsung jelas. Manusia Yesus Kristus yang dengan penuh kewibawaan berkata, I am the way, I am the truth, I am the life, I am the resurrection. Dan seterusnya, dia bicara begitu banyak tentang siapa dirinya. Itu sebabnya, saudara-saudara, dari semua itu akhirnya kita mengkerucut kepada Christianity. Saya tidak bicara begini dalam pengertian atau dalam semangat untuk menyalahkan atau merendahkan agama lain atau kepercayaan yang lain. Tidak dalam konteks itu. Ya, tapi PA ini cuma ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita selaku orang Kristen memang mesti punya sebuah keyakinan bahwa kebenaran yang kita percayai itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita tahu di mana letak kekhususannya. Kita tahu di mana letak keistimewaan dan kekhususan dari Christianity. Mengapa saya percaya kepada kekristenan dan berita yang disampaikannya? Dasarnya apa? Kita mesti tahu. Ya. Hanya kita tentu tidak bisa dengan sombong mengatakan kepada agama lain bahwa mereka itu lebih rendah daripada kita, atau mereka buruk, atau ya, kita mengesampingkan agama lain dan menganggapnya sebagai sesuatu yang
tidak berharga? Tentu tidak. Ya, dalam semangat persaudaraan dengan sesama manusia, kita tidak boleh punya semangat seperti itu. Tetapi dalam semangat pengertian kita tentang apa yang kita percayai, dan pengertian kita tentang life after death, itu landasannya apa, ya kita memang harus tahu ya, bahwa Christianity itu punya jawaban yang convincing kepada kita, bahwa revelation tentang life after death itu disampaikan oleh Dia yang menciptakan kehidupan ini, bahkan Tuhan atas kehidupan dan Tuhan atas kematian. The great I am. Jadi iman Kristen itu mempercayai revelation. Ya, tapi revelation-nya unik. Revelation-nya itu ultimate-nya ada di the great I am. Yesus Kristus yang mati dan yang bangkit dari kematian, yang berkata, I am the resurrection. Jadi wahyu itu bukan sekedar alam semesta, bukan sekedar sejarah, bukan sekedar sebuah kitab. Alam semesta ini sebuah wahyu, penyataan Tuhan. Ya, alam itu berbicara tentang kebesaran Tuhan. Sejarah bangsa Israel bicara tentang Allah. Bagaimana Allah itu dalam perjanjian lama. Dan Alkitab juga merupakan sebuah penyataan Allah. Ya. Tetapi itu di dalam agama Yahudi ada. Ya. Alam, sejarah, dan kitab. Dalam agama Islam, kitab, Quran, itu wahyu. Tapi dalam Christianity, bukan cuma itu. The God in flesh, Jesus Christ, the great I am. Itulah puncak dari revelation itu. Dan itulah landasan kita. Kenapa kita percaya pada life after death? Karena yang memberitahu kita adalah God Himself. Dia yang memberitahu kita tentang life after death itu. Itu sebabnya kita percaya. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Ini sebuah pernyataan yang straightforward. Tidak dengan semangat sebuah kesombongan, tetapi ini dengan semangat sebuah pernyataan yang tegas mengenai siapa dirinya. Memang dia adalah seperti yang dia katakan. The way, the truth, and the life. Kemudian di dalam Yohanes 11 misalnya, ayat 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Marta dalam cerita tentang kebangkitan Lazarus. Dia berkata, akulah kebangkitan. Walaupun pada waktu itu peristiwa kebangkitannya sendiri belum terjadi. Ya. Tetapi dengan penuh wibawa, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa
aku di atas kematian. Dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4, dia berkata begini, "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go, you know, and the way you know. In my Father's house are many mansions." Itu sebutan dari New King James Version. Kalau bunyi the message, "In my Father's home there is plenty of room for you." In my Father's home. Jadi yang namanya the great I am ini dengan terbuka mengatakan bahwa dialah hidup. Di dalam dia ada hidup. Kematian tidak menguasainya. Bahkan orang yang mati pun di dalam dia, kematian itu tidak memisahkannya dengan dirinya. Dan sesudah kematian itu, dia tetap akan datang untuk membawa kita ke tempat di kekekalan yang disebutnya sebagai Father's home, rumah Bapa. Tentu ini sebuah bahasa metafora. Nanti kita akan bicara pada waktunya tentang metafora di dalam Alkitab. Ya. Tapi yang jelas, figur the great I am ini tanpa ragu menjelaskan bahwa ada hidup sesudah kematian, dan hidup sesudah kematian itu ada di tangannya. Dan hidup sesudah kematian itu sebuah rumah, tempat kita seperti orang pulang. Pemahaman ini tentu pemahaman yang udah biasa ada dalam pemikiran kita orang Kristen. Ya. Nanti kita akan bicara lebih detail lagi tentang itu. Tetapi yang saat ini saya ingin tekankan bahwa mengapa kita mempercayai itu. Ya. Sementara di dunia ini ada banyak worldview-nya. Ya. Kita harus tahu mengapa kita mempercayainya. The why-nya itu penting. Ya, kita bukan cuma percaya the what-nya, tetapi sebelum kita bicara detail the what-nya, life after death, kita mesti bicara dulu the why-nya. Why do we believe in life after death? Dan hari ini kita mau menjawab why-nya itu dulu. Kita percaya akan adanya life after death karena itu merupakan kebenaran yang dikatakan oleh Tuhan sendiri, dan itu diabadikan dalam kitab suci sebagai tulisan-tulisan yang menurut 2 Timotius 3 ayat 16 menurut Rasul Paulus, tulisan-tulisan itu diilhamkan Allah, dihembusi oleh Roh Kudus sendiri, sehingga kebenarannya itu dijamin oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itulah, pembicaraan kita tentang life after death ini, saudara-saudara, adalah pembicaraan dengan approach yang biblical.
Seperti yang saya katakan sejak semula, kita mendekatinya dalam bentuk pendekatan yang kritikal, tetapi yang paling utama adalah biblical. Kita akan mencoba untuk merumuskan pengertian kita apa itu life after death berdasarkan kesaksian Alkitab, yang tentu kita harus lihat dalam kacamata yang broad dan kritikal. Oleh karena itu kita juga mendengar apa yang dikatakan oleh sains, apa yang dikatakan oleh bahkan orang-orang yang ateis pun. Kita dari awal kita sudah melakukan pendekatan itu juga, ya. Tapi pada akhirnya kita memang akan berkonsentrasi pada biblical approach, karena seperti yang dikatakan 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu sebabnya, saudara, kita membicarakan ini semua dalam perspektif worldview yang kita pakai adalah Christianity. Mengapa? Karena tadi sudah kita bicarakan the why-nya. Mengapa? Supaya dengan begitu kita lebih memiliki sebuah kemantapan bahwa yang kita bicarakan ini bukan sebuah halusinasi, yang kita bicarakan bukan cuma sebuah mitologi, yang kita bicarakan ini bukan cuma sebuah warisan kepercayaan traditional beliefs, ya, tetapi memang ini sebuah truth, kebenaran yang diajarkan oleh God, the Creator itu sendiri. Itulah, saudara-saudara, topik kita pada malam ini. Nah, saya cuma ingin menutup dengan apa yang dikatakan oleh salah seorang teolog Perjanjian Baru. Ya. Although we know that Christ will be the center of the life to come, nevertheless, the information we have about life everlasting is tiny, minuscule. Jadi, sekalipun kita tahu bahwa life after death itu senternya adalah Jesus Christ, the great I am itu. Tetapi informasi yang kita punya, ya, yang diberikan oleh Alkitab tentang life everlasting itu kecil saja, tidak banyak. Dan kita sedang berusaha lewat PA ini untuk memetik yang kecil, yang sedikit itu, untuk punya sebuah gambaran, ya, yang lebih utuh tentang life everlasting itu. Sekalipun tentu saja kita harus mengakui kita nggak mungkin memahaminya the whole dari semua itu, karena itu sebuah realitas yang beyond dari pengertian kita sekarang. Alkitab sendiri pun menjelaskan kepada kita so tiny about that. Ya, tapi nggak apa-apa, yang kita punya yang tiny itu sudah cukup, dan kita mau menggalinya dari situ lebih jauh. Oke, semoga topik ini perlahan demi perlahan memberi kepada kita pengertian yang punya landasan. Ya. Kita bukan cuma sekedar percaya kepada life after death karena kita orang Kristen, tetapi kita tahu the why-nya. Oke,
saya berakhiri sampai di sini untuk malam ini. Saudara silahkan kalau ada yang saya akan stop recordingnya dulu.